Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan disampaikan materi slope deflection pada portal-portal dengan pergoyangan. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang portal yang tanpa pergoyangan, yaitu tanpa adanya delta. Deformasi itu kan ada rotasi dan ada delta. Untuk portal di mana tidak ada delta, itu kita katakan sebagai portal tetap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang slope deflection dengan adanya deformasi delta, yaitu biasanya diistilahkan dengan portal pergoyangan. Baik, kita akan sampaikan materi untuk portal dengan pergoyangan, yaitu seperti contoh pada portal-portal, seperti ini, yaitu ini kita ambil contoh portal yang miring. Portal miring ini tentu agak berbeda dengan portal yang, lurus, karena penggambaran deformasinya diperlukan, kecermatan dan ketelitian dalam, penentuan nilai deltanya. Nah, baik, kita mulai. Untuk portal seperti ini, jika kita kerjakan dengan slope deflection, maka ada beberapa langkah. Langkah yang pertama tentu adalah kita menentukan apakah, portal tersebut itu ada pergoyangan atau tidak, ya. Jadi itu adalah langkah awal, ya. Setelah kita tahu bahwa portal ini ada pergoyangan, maka kita menyelesaikannya dengan menggambar, deformasi yang terjadi. Berbeda dengan portal tetap yang, tentunya lebih mudah penggambaran deformasinya. Nah, untuk mengetahui, jumlah deformasi yang ada, termasuk deformasi rotasi, yaitu jumlah deformasi yang tidak bernilai 0, itu kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu jumlah deformasi yang terjadi itu sama dengan 2 kali, jumlah titik simpul, titik pertemuan, termasuk, tumpuan, dikurangi, dalam kurung 2 kali 2 tumpuan jepit, ditambah 2 kali tumpuan sendi, ditambah tumpuan roll, ditambah jumlah, balok atau kolomnya, ya. Jadi untuk portal seperti ini, portal gable, dengan 2 kolom dan 2 balok, kita hitung berapa jumlah deformasi yang terjadi. Yaitu, jumlah deformasi yang terjadi sama dengan 2 kali, jumlah titiknya, yaitu 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 2 kali 5 dikurangi dalam kurung 2 kali tumpuan jepit, berarti 2 kali 2, ditambah 2 kali tumpuan sendi, 2 kali 0, ditambah, tumpuan roll, yaitu 0, ditambah jumlah, balok atau kolomnya, yaitu 4, sama dengan 2, ya. Karena jumlah deformasi yang tidak 0, deformasi yang tidak 0 yang kita cari di sini khususnya adalah deformasi yang nilai delta. Kalau deformasi rotasi itu tentunya di setiap titik yang tidak berada di tumpuan, ini titik C, titik D, titik E ini selalu, rotasinya tidak 0. Dan termasuk juga jika ada tumpuan sendi. Tapi yang harus kita cari di sini untuk portal pergoyangan itu adalah jumlah deltanya, ya. Nah, setelah kita tahu jumlah deltanya 2, ya, maka kita berikan notasi yaitu, delta 1 sama delta 2, ya. Kalau rotasi, sudah jelas bahwa rotasi yang tidak 0 ini ada 3, ya, yaitu rotasi C, rotasi D, dan rotasi E. Nah, dengan adanya 2 delta, maka sekarang kita harus menggambarkan deformasinya, secara bentuk, secara
logika dari bentuk ini, maka deformasi delta itu terjadinya antara kolom kiri sama kolom kanan itu tidak sama, sehingga nilai delta 1 itu yang terjadi di kita asumsikan nilai delta 1 adalah yang terjadi di kolom AC, sedangkan nilai delta 2 yang terjadi di kolom BE. Sedangkan di titik D, nanti karena ini bentuknya segitiga, jadi mengikuti bentuk delta yang ada di kolom AC dan BE. Mungkin bisa kita perbesar gambarnya supaya bisa lebih jelas. Ini tampilannya. Kita buat satu halaman saja ya, biar bisa lebih jelas. Nah, seperti ini sekarang. Seperti ini ya. Jadi jika kita berikan nilai delta 1 di sini, nilai delta 2-nya di sini ya, maka secara gambar deformasinya jadi kalau slope deflection, kalau ada portal pergoyangan, maka kita pertama langkah setelah menentukan nilai deltanya berapa, langkah berikutnya adalah menggambar bentuk deformasinya, ya. Karena dengan adanya gambar nanti kita bisa menentukan persamaan momen-momen ujungnya, karena yang ada nilai delta itu akan berbeda antara jika misalnya suatu balok sebelah kanannya turun atau sebelah kanannya naik, itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Maka momen di persamaannya itu akan berbeda nantinya, plus minus, sehingga kita perlu gambarkan. Cara prinsip penggambarannya, setelah kita asumsikan bahwa di kolom AC ini nilai deltanya delta 1, di kolom BE nilai deltanya adalah delta 2, sesuai dengan rumus penghitungan jumlah nilai delta tadi, yaitu ada 2 macam, berarti ada 2 nilai delta. Ya. Nah, setelah kita gambar, kemudian kita menggambar deformasinya berpatokan dari titik A sini ya, karena titik A ini jepit ya, kita bisa ambil pensil di sini penggambarannya. Kita mulai dari sini ya, titik A ini jepit berarti tidak mungkin pindah tempat. Titik B ini juga jepit, tidak mungkin pindah tempat ya. Sedangkan titik C ini karena nilai deltanya itu ada delta 1, berarti titik C ini pindahnya ke sini, karena titik C ini hanya boleh berpindah sesuai dengan jalur di AC ini, dia hanya boleh berpindah ke kiri atau ke kanan, ya, karena patokannya dalam menggambar deformasi ini panjang tegak lurus daripada balok ataupun kolom itu harus tetap, sehingga ngikutin jalurnya maka titik C ini hanya bisa pindah ke kiri atau ke kanan. Jika kita misalkan delta satunya ke kanan, ke sini, ya, berarti titik C aksen pindah ke sini, ya, maka selanjutnya kita menggambar titik yang lain. Mungkin biar lebih mudah, kita gambarkan yang sebelah kanan dulu. Nah, titik B ini tetap. Titik E ini kita asumsikan terjadi deformasi sebesar delta 2. Kita misalkan ke kanan juga, ya, karena sama dengan AC, titik E ini hanya bisa bergeser ke kiri atau ke kanan dalam jalur tegak lurus, panjangnya tetap 5 meter. Sehingga kita asumsikan misalnya titik E ini pindah ke sini, ya, sebesar delta 2. Ya. Lantas bagaimana titik D-nya ini pindah kemana? Sekarang kita mulai menggambar garis yang tegak lurus untuk jalur yang CD dan DE. Karena C-nya ini bergeser ke sini, ya, maka sekarang titik D ini pun nantinya akan bergeser
ke ini sama-sama delta 1. Delta 1-nya akan bergeser ke sini. Jadi batang CD ini yang tadinya di sini, dia jadi pindah ke sini, ya. Jadi pindah ke sini sampai di sini ya. Titik di aksennya harusnya ikut di sini. Sekarang kalau ikut gambar yang sebelah sebelah kiri, kalau titik E-nya bergeser ke titik E aksen sebesar delta 2, maka balok yang CD, balok di E yang tadinya di E itu di sini, di E-nya itu tadinya di sini ya, sini, tadinya D-nya di sini, maka kalau ikut pindah delta 2 berarti D-nya pindah ke sini. Ya, berarti ini titik apa, D-nya kalau ikut sebelah kiri, di sini, tapi kalau ikut sebelah kanan di sini, berarti ada apa, renggang di sini lepas ya. Jadi ini kalau apa, kalau saya perbesar, kalau ikut sebelah kiri di aksennya pindah ke sini, sini. Tapi kalau ikut yang sebelah kanan, apa, di aksennya pindah ke sini. Ya. Nah, ini nggak boleh, harus bertemu di satu titik, karena ini portalnya harus tetap nyambung terus. Sehingga kita gambarkan jalurnya, sekarang kita ambil garis tegak lurus dengan balok CD. Ya. Kemudian ini juga tegak lurus balok apa CD ini di sini. Ya. Kemudian yang dari jalur sebelah sini, ini garis tegak lurusnya itu ini ya. Ini garis tegak lurus balok sini. Di sini. Apa bisa ke bawah, bisa ke atas diikutin apa ikutin jalur tegak lurusnya yang penting. Jadi bergesernya bisa ke bawah, bisa ke atas. Sekarang kalau ikutin yang sebelah kanan, garis tegak lurusnya berarti ini. Ya. Ini garis tegak lurusnya ini. Ya. Jadi jika E-nya bergeser ke sini, maka D-nya ini bisa bergeser ke jalur yang tegak lurus ini. Kalau ikutin yang sebelah kiri, bisa bergeser ke jalur yang tegak lurus yang sini, sehingga bertemulah di sini. Ya. Jadi D-nya bukan pindah ke sini atau ke sini, melainkan dia pindahnya ke tengah sini. Jadi yang benar di aksennya bergeser ke sini. Ya. Berarti ini salah, ini salah. Ya. Sehingga bentuk deformasinya yang bergaris biru putus-putus ini ya. Jadi A-nya tetap di sini, C aksen di sini, kemudian D aksennya di sini, E aksennya di sini. Ya. Nah, nilai ini bisa kita cari besarnya. Nilai ini sebetulnya berapa besarnya ini? Ini adalah selisih dari delta 2 dikurangi delta 1 kan. Ini kan selisihnya. Ini ya. Selisihnya delta 2 dikurangi delta 1. Jadi kita asumsikan misalnya nilai delta 2-nya lebih besar daripada delta 1, maka ini panjang ini adalah selisih dari delta 2 dikurangi delta 1. Kalau kita ambil setengahnya, berarti ini setengah dari selisih delta 2 dikurangi delta 1. Ya. Sekarang kita lihat bentuknya. Kita lihat bentuk dari sini. Ini, kalau ini sudutnya segitiga ini ya, kalau ini sudutnya alfa yang sebelah sini, sedangkan yang sebelah sini delta beta, ya. Jadi kalau ini alfa, ini beta, perhatikan sudut yang di sini. Yang di sini itu ini. Kalau ikutin bentuk sini, dari bentuk yang ini ya, tegak lurus. Ya. Ini tegak lurus, ini sama ini tegak lurus. Jadi kalau betanya di sini, maka berarti kan ini alfa. Ya, ini berarti alfa nih. Ya, ini beta. Maka di sini berarti beta kan lagi, karena ini kan selisihnya. Berarti alfanya di sini.
Jadi kalau ini delta 2 dikurangi delta 1, ini alfa, ini beta, ngikutin bentuk sini ya, apa, kalau ini 4, ini 3, berarti kalau ngikutin sebangun, maka ini itu berarti sama dengan 4 ya. Berarti di sini sama dengan 3. Ini susah ya. Berarti ini 3, berarti yang sini 5. Ya. Sehingga dengan perbandingan seperti ini, kalau delta 2 min delta 1 dibagi 2 ini sama dengan 3, maka yang sini berarti 5/3-nya. 5/3 dari delta 2 min delta 1 per 2. Ya. Sehingga jika diperbesar gambarnya, sekarang kita bisa menentukan nilai delta untuk masing-masing kolom dan balok. Sehingga dari bentuk seperti ini, maka semua kolom maupun balok yang ada di portal Gable ini semua mengalami pergoyangan karena ada perbedaan tinggi dari masing-masing ujungnya. Untuk A sama C, tadinya dia garis netralnya lurus, tiba-tiba C-nya bergeser ke kanan. Atau kalau kita lihat dari sisi sebelah sini, berarti AC-nya turun ke bawah. Maka untuk kolom AC itu nilai deltanya adalah delta 1 atau kita tuliskan minus karena kalau sebelah kanan turun itu berarti rumus pergoyangannya nanti memakai nilai yang minus ya. Kemudian untuk CD tadinya lurus di sini, sekarang dia turun segini, turunnya adalah yang sini sebesar ini. Berarti dia nilainya adalah sama minus juga, minus 5/3 kali delta 2 min delta 1 dibagi 2 ya, atau min 5/6 delta 2 min delta 1. Sedangkan untuk balok DE yang tadinya DE ini lurus di sini, sekarang D-nya justru turun. Berarti sebelah kiri turun, sebelah kanannya naik, maka deltanya kita sebut sebagai positif, yaitu delta DE sama dengan yang di sini. Ini karena simetris kan, sama, berarti sama 5/3 kali delta 2 min delta 1 dibagi 2, tapi positif. Ya. Nah, untuk EB, E-nya naik, B-nya turun, berarti sama aja dengan kanannya turun, berarti ini masih negatif. Jadi untuk delta BE adalah min delta 2. Ya. Atau kita bisa lihat di sini bentuk nanti persamaan slope deflection untuk momen primer yang akibat pergoyangan itu sesuai dengan nilai delta yang terjadi, apakah kanannya turun atau kanannya naik. Ya, saya rasa bisa dipahami ya minus sama positifnya. Sekarang setelah deltanya bisa digambarkan, kan, ya, maka langkah berikutnya, langkah kedua yaitu memasukkan nilai-nilai deformasi yang tidak nol ke dalam persamaan slope deflection, yaitu untuk mencari momen-momen ujungnya. Ya. Momen ujung sekarang karena ada 4 balok dan kolom, berarti ada 8 momen ujung, yaitu yang pertama adalah MAC. MAC berarti sama dengan momen primer AC ditambah EI dibagi L, L-nya berarti 5, kali 4 rotasi A ditambah 2 rotasi C minus 6 delta 1 per L atau per 5. Jadi kita tuliskan rumusnya seperti ini. MAC sama dengan EI per 5 kali 4 rotasi A plus 2 rotasi C min 6 delta 1 per 5. Ya. Ini rotasi A-nya 0. Ya, berarti ini kita bisa coret. Tinggal rotasi C sama nilai delta 1. Ya. Kemudian MCA. MCA sama hanya dibalik. Sekarang kalau CA
berarti ini yang 4, yang rotasi C-nya yang 4, rotasi A-nya yang 2. Ininya sih tetap sama ya, min 6 delta per L. Deltanya nilainya delta 1 ya. Ini dicoret lagi, ini sama dengan 0, sehingga persamaannya jadi seperti ini ya. Kemudian MCD berarti EI per 5. Panjang baloknya tetap sama ya, 5 semua ya, kita ambil ke soal ini. Kalau ini 5 meter, ini 4 meter, ini 4, ini 3, berarti panjang balok ini juga 5. Panjang balok ini juga 5 ya. EI-nya sama, EI semua ya. Balik lagi ke sini sampai di CD sekarang. MCD berarti sama dengan EI per 5 kali 4 rotasi C, jadi yang depan dulu itu adalah 4, ya, plus 2 rotasi D, minus 6 delta per L. Deltanya dipakai nilai delta yang CD. Nilai delta yang CD tadi minus ya, minus 5 per 6 kali delta 2 min delta 1. Jadi seperti ini ya. Nah ini tinggal disederhanakan perhitungannya ya, tidak ada yang dicoret karena tidak ada yang nol. Dengan cara yang sama MDC dibalik, berarti yang 4 yang rotasi D, yang C-nya yang 2. Ininya tetap sama ya, min 6. Sehingga ketemu persamaannya seperti ini. Nah, demikian juga untuk MDE. MDE berarti nanti rotasi D-nya yang 4, rotasi E-nya 2. Ya. Sedangkan deltanya plus, karena tadi untuk balok di E, yang sebelah kanan justru turun, atau yang sebelah kiri naik. Ya. Kebalik ya, yang sebelah kanan itu naik, yang sebelah kiri turun ya. Berbeda sama yang CD. Jadi ini plus ya, yang DE, yang lainnya minus. Jadi ini masuk ke sini juga plus ya. Nah, demikian juga sama, tinggal disederhanakan, tidak ada yang dicoret karena tidak ada nilai yang nol ya. Kemudian dilanjutkan ke kolom BE, MEB, yaitu EI per 5 kali 4 rotasi E ditambah 2 rotasi B. Rotasi B-nya karena tumpuan jepit dia 0, berarti dicoret. Ya. Deltanya pakai nilai delta yang di kolom EB, yaitu delta 2. Ya. Disederhanakan, demikian juga untuk MBE. Ya. Sehingga dapatlah persamaan momen ujung seperti ini. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya, angka ketiga, adalah sesuai dengan deformasi yang bernilai tidak nol. Deformasi yang bernilai tidak nol itu ada 5, yaitu ada rotasi C, ada rotasi D, ada rotasi E, dan ada delta 1, ada delta 2. Ya. Nah, persamaan momen ujung yang di atas ini, yang masing-masing mengandung variabel rotasi C, D, E, dan delta 1, delta 2, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan matriks. Dalam bentuk matriks ya, MAC, MCA, MCD, MDC, MDE, MED, MEB, dan MBE sama dengan, ini berarti matriks. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. EI-nya kita keluarkan, ambil dari persamaan ini. Ya, EI kita keluarkan, kemudian ini koefisien-koefisiennya kita tuliskan di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh yang paling bawah aja ya, karena yang paling atas nggak kelihatan. Ini MBE. MBE itu sama dengan EI dikalikan 0,4 rotasi E. Dan rotasi E itu ada di sini, ini juga matriks ya, matriks 5 kali 1, ada di
baris ketiga, sehingga nilai 0,4-nya kita tuliskan di di kolom ketiga, ya. Kemudian yang lainnya nggak ada dan ada nilai delta 2 yaitu min 0,24, sehingga kita tuliskan min 0,24-nya di kolom kelima. Jadi ini jumlah kolom harus sama dengan jumlah baris yang di sini. Ini adalah deformasi yang dicari. Ini adalah persamaan matriksnya, koefisien dari masing-masing deformasi. Jadi kalau mau belajar, ini bisa dituliskan di atasnya. Ini rotasi C. Jadi ini bisa dituliskan di dalam Excel ya, nuliskannya supaya lebih mudah. Ini rotasi D, ini rotasi E, ini kemudian ini delta 1, ini delta 2. Sehingga kalau dibacakan satu persatu, MAC sama dengan 0,4 MAC sama dengan EI dulu ya, EI kali dalam kurung 0,4 rotasi C ditambah 0 kali rotasi D ditambah 0 kali rotasi E ditambah min 0,24 kali delta 1 ditambah 0 kali delta 2. Ya. Kalau yang lainnya misalnya MDC berarti sama dengan EI kali dalam kurung 0,4 rotasi C ditambah 0,8 rotasi D ditambah 0 kali rotasi E ditambah 0,2 kali delta 1 minus 0,2 delta 2. Gitu dan seterusnya ya. Ini kita tuliskan di Excel nanti biar lebih mudah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sesuai dengan deformasi yang bernilai tidak 0, ada 5, maka kita buat persamaan statika sejumlah deformasi yang bernilai tidak 0. Karena ada 5 deformasi, maka ada 5 persamaan statika. Persamaan statikanya yang terkait sama rotasi itu adalah sigma momen. Jadi persamaan statikanya ada sigma momen di C sama dengan 0, sigma momen di D sama dengan 0, sigma momen di E sama dengan 0. Nah, untuk delta 1 sama delta 2, kita bisa gunakan dua persamaan lagi, yaitu sigma gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0, dan sigma gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang sigma momen di C sama dengan 0, berarti momen yang depannya C. Jadi ada MCA, ada MCD, ada udah cuma 2 aja ya, MCA dan MCD. Untuk sigma momen di D sama dengan 0, berarti ada 2 juga, MDC ditambah MDE. Sigma momen di E sama dengan 0 juga ada 2, MED ditambah MEB. Ya. Sekarang bagaimana dengan persamaan statika sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0? Itu tentu kita harus membuat diagram free body seperti ini. Ya. Nah, kalau ada portal yang miring, ya, itu harus hati-hati karena portal yang miring ini tidak boleh kita hitung lebih dulu, tapi kita harus selalu menghitung portal yang lurus dulu, ya. Yang lurus ini adalah maksud Ibu bukan portal tapi kolom, ya. Jadi kalau ada kolom atau balok, maka yang kita hitung duluan itu adalah kolom atau balok yang lurus. Ya. Kalau balok yang miring, itu kita hitung belakangan setelah yang lurus. Ya. Jadi kita hitung yang kolom AC dulu. Ya.
Kolom AC di sini udah dapat nilai MAC. Jadi di sini dalam membuat free body diagram, kita gambarkan notasi-notasi momen yang akan kita cari semua dalam searah jarum jam. Karena kita belum tahu nilainya, apakah dia positif apa negatif, karena masih berupa notasi. Sehingga kita gambarkan semua searah jarum jam, ada MAC, ada MCA, ada MCD, ada MDC, ada MDE, ada MED, ada MEB, dan ada MBE. Kemudian ada beban luar. Di sini beban luar ada P1. P1 ini ada di titik C. Karena beban luar ini ada di titik C, maka beban P1 ini kita gambarkan di luar. Ya. Atau kalau kalian misalnya bingung, boleh digambarkan salah satu, mau digambarkan di AC atau mau digambarkan di CD. Jadi terserah, misalnya kita nggak gambarkan di sini, mau digambarkan di sini boleh, ya. Di P1. Ya. Nanti keseimbangan statikanya disesuaikan ikut sini atau ikut sebelah sini. Ya. Secara prinsip yang pasti keseimbangan di titik simpul ini kalau tidak ada beban luar, tidak ada P1, maka MCA ditambah MCD pasti harus 0. Kemudian gaya horizontal HCA dengan HCD juga pasti 0. Sigma vertikal juga sama, ada VA, di sini juga VA. Tapi kalau ada beban luar, ya dia nilai penjumlahannya ya sebesar beban luar tersebut. Ya. Nah, kita mulai dari sini MAC, MCA. Ya, awalnya gaya itu hanya ada MAC sama MCA. Ya, belum ada VA, belum ada H1. Ya. Maka pertama kali kita hitung adalah H1 ini. Ya. H1 ini kenapa ke kanan? Karena MAC dan MCA-nya searah jarum jam. Ini ada MAC searah jarum jam, MCA searah jarum jam, berarti totalnya searah jarum jam semua ke sini. Nilainya adalah MAC. Nah, nilainya Ibu bacakan aja ya. Nilainya adalah MAC ditambah MCA. Besarnya searah jarum jam. Kalau ini besarnya searah jarum jam, maka dia harus dilawan oleh reaksi yang mana di sebelah atas harus ke kiri, itu H1, sebelah bawah harus ke kanan. Sehingga dua pasangan gaya ini akan menghasilkan momen ke sini. Yang besarnya melawan ini. Sehingga berapa nilai H1-nya? Ya, H1 ini, atau kita simpulkan H1 itu adalah HCA, kalau di atasnya HCA, yang di bawah adalah HAC. Ya, kita notasikan H1. Itu sama dengan penjumlahan dari momen AC ditambah momen CA dibagi bentangnya. Paham ya? Nah, sekarang setelah H1 ketemu, kita belum bisa nyari VA. Nanti kita sekarang pindah ke kolom yang lurus lagi, yang sebelah kanan. Di sini ada MBE, ada MEB. Totalnya juga searah jarum jam. Maka reaksi yang timbul sama seperti kolom di kiri, yaitu di atas di E itu ada H2 ke kiri, yang di bawah ada H2 ke kanan. Besarnya berapa? Sama dengan MPE ditambah MEB dibagi 5. Ya. Jadi ini yang nilai H2. Ya. Sekarang setelah H2 didapat, kita masuk ke titik simpul di sini, masuk keseimbangan di sini. Ya. Kalau di sini ada H1, kalian boleh pikir P1-nya tadi masuk ke sini misalnya. Ya. Kalau ini masuk ke sini, ini ada H1 ke kiri, ada P1 ke kanan.
Maka supaya seimbang, berarti di sini harus ada H1 juga, ya. Nilainya berapa di sini? Yaitu H1, di sini H1. Kalau kalian ngambilnya seperti ini, berarti ini P1-nya ikut di sini, ya. Tapi kalau kalian ngambilnya ini di luar, ya, kita biasanya sih Ibu ajarkannya salah satu. Jadi kalau ada beban terpusat, itu apa, beban terpusatnya mending ada di luar supaya gampang apa notifikasinya. Jadi kalau ini apa, H1, di sini harus ada H1 lagi gitu kan. Ini. Ya. Tapi di sini kalau dijumlah nanti besarnya harus P1 gitu. Kalau besarnya P1, kalau ini H1 ini H1, maka belum P1 kan baru 0. Maka di sini harus ditambah lagi. Di sini harus dikasih P1. Ya. Sehingga ini kalau dijumlah gaya horizontal ini dijumlah sama ini, nilainya sama dengan P1, sama dengan beban luar ini, karena di sini ada beban luar. Tapi kalau nggak ada beban luar, ya dia 0. Yang nggak ada beban luar seperti ini ya. Jadi di sini ada H2 ke kiri, maka di sini ada H2 ke kanan. Jadi kalau dijumlah 0. Ya. Nggak ada beban terpusat, jadi ya udah ini H2 aja. Ya. Setelah ini dapat H2, kita masuk ke masing-masing balok. Kita ikutin yang sebelah kanan dulu yang lebih mudah kali yang nggak ada P ya. Ini ada H2 ke kanan, maka di sini ada H2 ke kiri. Ya. Sekarang dengan ini ada H2 ke kanan, ini H2 ke kiri, sementara ini ada momen, ada MED, ada MDE. Dan karena ini baloknya nggak lurus, ya, berarti H2 ini punya lengan 3, menimbulkan momen lagi. Ya, sehingga karena ini menimbulkan momen, maka nilai VB juga agak berbeda apa pengaruh dari nilai H, ya. Sehingga nilai VB ini kita bisa cari, jadi kita gunakan sigma momen di apa? Kita gunakan sigma momen di D sama dengan 0. Berarti berapa nilai VB? Ya, berarti sigma momen di D sama dengan 0. Berarti ada MDE, kemudian ada MED, kemudian searah jarum jam. Sedangkan H2 kali 3 meter ini juga menimbulkan momen. Jadi ini jumlah ya, momennya pertama ada MED searah jarum jam. Ditambah lagi dengan MDE searah jarum jam lagi. Kemudian ini ada H2 kali 3, ini perlawanan jarum jam. Sehingga ini minus H2 kali 3. Ya. Ini harus punya reaksi. Kalau di sini reaksinya ke atas, berarti ini reaksinya ke bawah. Kita misalnya dia nilai VB-nya ini ke bawah, ya. Maka VB kali 4, berarti ini ada lagi VB kali 4. Ya. Ini nanti dijumlah harus 0, sehingga kita bisa dapat nilai VB-nya. Ya. Yang ini, ya. Berarti VB itu sama dengan MDE ditambah MED dikurangi H2 kali 3 dibagi 4. Ya. Sehingga apa VB-nya dapat nilainya seperti ini dengan memasukkan nilai H2-nya ya. H2-nya tadi mana? H2 itu ini, ya. Berarti nilai ini kita masukkan ke sini, maka dapatlah kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Nanti kalian coret-coret sendiri ya angkanya. Kemudian kalau yang A sama, prinsipnya sama, hanya bedanya sekarang kalau ini hanya ada angka P1-nya. Berarti kalau VA itu sama dengan MCD ditambah MDC
dikurangi dalam kurung H1 ditambah P1 kali 3, ya, itu akan sama dengan VA kali 4. Berarti VA sama dengan MCD ditambah MDC dikurangi dalam kurung H1 ditambah P1 kali 3 dibagi berapa? Dibagi 4. Karena ini VA jaraknya 4. Ini ya, sehingga rumus VA-nya jadi seperti ini. Kita menggunakan sigma momen di D sama dengan 0. Dari sisi sebelah kiri ya. Kalau ini momen di D sama dengan 0 dari sisi sebelah kanan. Terserah momennya bisa di D, bisa di... Oh ini yang sebelah sini di sini ya. Satunya lagi ngambil dari sisi sebelah kanan. Jadi diambil dari sisi sebelah kanan dan diambil dari sisi sebelah kiri. Ya. Paham ya? Sehingga bisa didapatkan nilai VA sama VB. Ya. Nah, setelah ini didapatkan, berarti ini ada dua persamaan. Ya. Sekarang dua persamaan yang kita bisa buat lagi, yaitu kita perhatikan keseimbangan statika di sini. Sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, atau secara keseluruhan boleh. Kalian boleh pakai keseimbangan statika yang secara keseluruhan, ya, atau ngambil di potongan, terserah. Karena di potongan ini pun juga ini sudah sisi sebelah sini sudah masuk, ya. Jadi kalau mau ngambil sisi potongan yang sebelah untuk sigma vertikal kita bisa ngambil potongan yang sebelah sini. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti VA ditambah VB itu harus sama dengan P2 karena ini P2-nya di sini belum masuk ya di keseimbangan statika. Ini VA akan dapat dari sebelah kiri, sedangkan VB dapat dari sebelah kanan. Ini kalau dijumlah sama-sama ke bawah. Nah, nilainya itu nanti harus sama dengan P2. Berarti persamaan statikanya ini P2 sama dengan PA ditambah PB. Ya, ini untuk yang sigma vertikalnya. Ya. Atau kalau kita bicara lawannya, kita bisa nulis ini VA ditambah PB min P2 sama dengan 0. Atau nilainya sama. Prinsipnya sama sih ya. Keseimbangan statika. Jadi kalau ngambil yang sini, ini berarti ngambil secara global semua. Ini secara global semua. Ini kan dipotong-potong ya. Hapus ini maksud Ibu secara global itu yang di sini nih. Yang di soal ini ya. Jadi tadi kan notasi VAVB itu tadi sini ke atas jatuhnya ke sini jadi ke atas kan. Ini VA, ini PB ya. Kemudian ada HA di sini. Itu HA itu adalah H1. Ya. Kemudian di sini ada HB. HB-nya tadi kita notasikan sebagai H2. Ya. Ini kan reaksi. Nanti di sini akan ketemu MAC. MAC itu akan menjadi reaksi MA. Di sini ketemu MBE. Itu akan menjadi reaksi momen DB. Ya. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti VA ditambah PB dikurangi P2 sama dengan 0. Ya. Atau boleh milih VA ditambah VB harus sama nilainya dengan P2. Ya. Kalau sigma horizontal sama dengan 0, berarti kita ngambilnya yang ini H1. H1 ditambah H2 harus sama dengan P1 atau kita bikin persamaannya H1 ditambah H2 min P1 sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaan statikanya
persamaan statikanya yang keempat sama kelima itu yang ini, ya. Kalau persamaan statika yang 3 yang terkait sama rotasi itu gampang, yaitu sigma momen di C sama dengan 0, sigma momen di D sama dengan 0, dan sigma momen di E sama dengan 0. Nah, dengan adanya persamaan-persamaan ini, kita masukkan nilai notasinya, nanti kita input persamaan-persamaannya tersebut dan kita sederhanakan. Ya, ini ada 5 persamaan. Ini ya, kita sederhanakan, keluarlah 5 persamaan sederhananya. Yaitu ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua, persamaan ketiga, ini persamaan keempat, ya. Kemudian ini persamaan kelimanya. Persamaan kelimanya ini ya. Persamaan kelimanya ini ya. Ini dari sini sampai ini. Persamaan kelima ya. Nah, kemudian persamaan yang 5 tadi kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks lagi. Yaitu ini matriks. Kita salinkan. Ini contohnya yang persamaan kelima ya, karena yang persamaan ke-1 sampai 4 ada di atas, nggak kelihatan. Persamaan kelima nih sama dengan minus 0,12 rotasi C. Ini matriks yang diformasi tadi tetap sama, ada 5. Ini E-nya dikeluarkan. Ya. Jadi ini membacanya adalah persamaan kelima sama dengan min 0,12 rotasi C ditambah 0 kali rotasi D. Di sini kan nggak ada rotasi D, adanya rotasi E ya. Ditambah 0,12 rotasi E, kemudian minus 0,272 delta 1 plus 0,272 delta 2 sama dengan min 250. Jadi yang konstanta kita keluarkan di sebelah kanan. Ya. Jadi persamaannya selalu yang sebelah kiri itu hanya notasi-notasi yang ada variabelnya, yang sebelah kanan konstanta. Ya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan statika seperti ini, kalau kita akan mencari nilai deformasi, yaitu 5 variabel ini, kalian boleh eliminasi sebanyak 5 kali. Ya. Kalau susah, kita boleh pakai rumus matriks, yaitu kalau kita mau mencari nilai ini, maka berarti matriks A ini kita cari inverse matriksnya, kemudian kita kalikan dengan matriks yang C. Ya. Kalau sebelah kiri kita kalikan dengan matriks inverse, maka A inverse dikalikan A menjadi matriks satuan. Ya. Yang sebelah kanan kita kalikan inverse, ya ini nanti menjadi hasil, sehingga akan ketemu nilai variabel yang dicari. Nah, ini inverse matriknya, ya. Kalian inverse matriknya boleh pakai matriks, ya. Kita input aja ini di matriks, kemudian kita cari inverse-nya, ya. Nah, setelah dapat, kita kalikan ini inverse dengan matriks C. Dapatlah nilai deformasinya, ya. Setelah nilai deformasi didapat, tinggal dimasukkan lagi ke persamaan matriks yang diformasi momen ujung tadi, persamaan momen ujung yang dalam bentuk matriks nih, ya. Jadi kalau ini sudah dapat rotasinya, deformasinya semua, kita masukkan ke sini, kita kalikan seperti perkalian matriks biasa, ya. Sehingga didapatlah momen ujungnya, ya. Nanti setelah dikalikan tuh hasilnya momen ujungnya seperti ini, ya. Nah, ini saya perlihatkan hasil dari perhitungan SAP-nya aja. Ini ternyata hasil dari perhitungan SAP-nya sama, ya.
27824 ini adalah delta horizontal. Delta horizontal di titik 1. Bentar, ini bukan yang di sini. Ini menunjukkan nilai ini deformasi ya. Deformasi hasilnya di sini. Yang atas tadi, ini delta 1 sebesar 27824,575 per EI. Delta yang ada di kolom AC. Ini delta yang terjadi di kolom AC itu ini, delta 1. Ya. Sedangkan yang sebelah sini, ini delta yang terjadi di kolom BD, yaitu 2686. Ini ya, 26863,05. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ketemu momen ujungnya, ya langkah berikutnya tinggal mencari nilai-nilai reaksi VA. VA berarti tinggal dimasukkan aja ke persamaan yang tadi yang kalian sudah cari di persamaan statika. Ini ada VA, tinggal dimasukkan aja nilai CD-nya berapa, MDC, MAC, nanti dapat juga nilai VA-nya. VB, kita masukkan nilai momen yang sudah ketemu, kita bisa hitung VB-nya. Ya. Kemudian untuk H1 itu berarti HA, jadi dimasukkan ke sini. Ya, sehingga bisa ketemu reaksi semuanya. Untuk momen di A itu sama dengan momen di AC, momen di B berarti sama dengan momen di BC. Saya rasa itu untuk portal miring ya. Nanti untuk portal yang lainnya, untuk contoh soal berikutnya lagi, yang seperti ini kalian bisa pelajari lagi sendiri. Ini lebih mudah karena yang ini yang baloknya lurus ya, yang miring yang kolom-kolom. Ini yang miring 2 ya. Sebetulnya sih hampir sama tadi. Yang tadi juga yang miring 2 juga, hanya deltanya untuk soal yang berikut ini deltanya cuma 1. Nah, ini hanya 1 ya. Jadi lebih mudah bisa pakai sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0 aja, nggak perlu pakai sigma vertikal sama dengan 0 ya. Kemudian untuk soal lain lagi, ini soal berikutnya lagi. Ini yang mungkin agak susah penggambarannya, saking susahnya penggambaran deltanya, ini digambarkan lewat bantuan matematika, yaitu pakai penyelesaian triangle sudut ya, pakai triangle solver. Jadi untuk mencari gambar deltanya ya. Mungkin lain waktu kita bisa jelaskan lagi, kalian bisa pelajari dulu sendiri. Baik, saya akhiri materi materi slope deflection untuk portal dengan pergoyangan, khususnya pada portal yang lebih sulit, yaitu pada portal dengan kolom atau balok yang miring ya. Kalau untuk portal yang lurus itu lebih mudah menurunkan persamaannya dibanding yang miring, dan penggambaran deltanya juga mungkin lebih mudah ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri materi slope deflection untuk portal dengan pergoyangan, khususnya pada portal miring. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.